telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa surat-surat pemohon, telah mendengar keterangan termohon, telah memeriksa surat-surat termohon, telah membaca kesimpulan pemohon, telah membaca kesimpulan termohon. 2. Duduk perkara dianggap dibacakan. B. Alat bukti keterangan pemohon dianggap dibacakan, surat-surat pemohon dianggap dibacakan, keterangan termohon dianggap dibacakan. Sehingga dalam hal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan pemohon tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam peraturan Komisi Informasi tersebut, maka seharusnya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik AKUO dinyatakan tidak lengkap. Dengan adanya inkonsistensi dan ketidakjelasan tersebut, maka pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi AKUO dan cukup beralasan bagi Majelis Komisioner untuk menyatakan permohonan AKUO ditolak. Ya, permohonan informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut. A. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. C. Tidak ditanggapinya permintaan informasi. D. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta. E. Tidak dipenuhi permintaan informasi. Penjelasan pasal 35 ayat 1, pengajuan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dan dokumentasi sekurang-kurangnya berisikan nama atau instansi asal pengguna informasi, alasan mengajukan keberatan, tujuan menggunakan informasi, dan kasus posisi permintaan informasi dimaksud. Yang dimaksud dengan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan. Pendapat Majelis 4.32 menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa AKUO sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4.30 berdasarkan keterangan termohon di dalam persidangan bahwa termohon dalam melakukan audit kelapa sawit dilakukan secara menyeluruh se-Indonesia tidak berdasarkan wilayah. Majelis berpendapat bahwa termohon tidak menguasai informasi yang diminta yaitu hasil audit perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah tahun 2021-2022 sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang KIP ayat 3 Undang-Undang KIP dan seterusnya. 4.33 menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4.30, Majelis Komisioner terlebih dahulu menerangkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP yaitu dan seterusnya. 4.34 menimbang bahwa Undang-Undang KIP telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada dalam penguasaan badan publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan seterusnya. 4.35 menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan, Undang-Undang KIP mengatur informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta dalam pengecualian informasi harus didasarkan pada undang-undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. Ya, badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon. 6.2 menguatkan keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi nomor 1 tahun 2020 tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan BPKP. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Sawaluddin selaku Ketua merangkap anggota, Samratun Naja Ismail dan Rospita Fitri Faudir masing-masing anggota pada hari Senin 6 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin 6 Mei 2022.